Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam program spesial Kajian Tarjih bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, di sajian leluasa kembali hadir menemani sahabat Purnama Sidi spesial di hari Jumat yang insya Allah akan selalu hadir di pukul 4 sore sampai dengan 5 sore. Ya, di sajian leluasa dia sudah bersama dengan narasumber kita bersama dengan Ustadz Maksun SHIME. Selamat sore Ustadz. Selamat sore Mbak Dia. Oke, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Ustadz ya. Amin, insyaallah. Oke. Ya, selamat datang kembali Ustadz Cak Sun ya, kalau dia biasa akrabnya tuh dia panggil Cak Sun gitu ya Cak ya. Oke, selamat datang kembali di Radio Purnama Sidi Wonosobo dalam bincang-bincang kita di spesial leluasa lebih luas seputar agama. Ya, masih bincang-bincang terkait kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dan pada kesempatan yang lalu sahabat Purnama Sidi kita sudah banyak membahas mengenai bab sholat. Dan di kesempatan kali ini kita melanjutkan pertemuan kita di pertemuan lalu ya Cak ya, tentang kaifiyah sholat ataupun tata cara sholat. Ya, acara ini sahabat Purnama Sidi juga bisa mendengarkan melalui streaming di www.jogjastreamers.com. Ya, langsung saja bisa diklik Radio Purnama Sidi dan Anda bisa mendengarkan kami dalam jangkauan lebih luas dimanapun dan kapanpun. Ya, bagi sahabat Purnama Sidi selamat bergabung karena selama 1 jam ke depan insya Allah kita akan bincang-bincang seputar bab sholat dan tata cara sholat. Baik, langsung aja kita sapa Cak Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dia. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin bisa langsung aja kita bincang-bincang ya Cak ya, terkait dengan pembahasan kita selanjutnya yaitu kaifiyah sholat ataupun tata cara sholat menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Pendengar Radio Purnama Sidi, anggota Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, simpatisan dan seluruh warga masyarakat Wonosobo yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di sore hari ini melanjutkan kajian kita minggu yang lalu tentang kaifiyatus shalah. Baik. Tata cara sholat. Terakhir kita membahas tentang varian atau tanawu di dalam doa iftitah. Oke. Ya. Jadi ada 3 variasi di dalam bacaan doa iftitah itu. Ya, silakan milih yang paling mudah yang bisa kita amalkan. Baik. Nah, selanjutnya sore ini kita akan bahas tentang ta'awud. Ya, membaca ta'awud secara sir. Jadi setelah kita habis selesai membaca doa iftitah tadi pakai Allahumma ba'id baini atau pakai wajhati wajhiyah atau Allahu akbar kabira. Setelah selesai kemudian kita kan hendak membaca Al-Qur'an. Baik. Maka dimulai dengan membaca ta'awud secara sir. Ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya begitu kan. Baik. Apa dasarnya? Surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka minta perlindunganlah kamu kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini dasar sifatnya anjuran ya, agar setiap kali kita membaca Al-Qur'an dimulai dengan ta'awud. Nah, berkaitan dengan ta'awud ini ada beberapa pandangan. Kita bisa membaca di dalam Al-Fiqh ala Madhahibil Arba'ah. Abdurrahman Al-Jaziri itu menyebutkan ada 4 pandangan dari ulama 4 mazhab itu. Nanti kita bicara HPT milih yang mana. Kira-kira gitu supaya kita punya pandangan yang lebih luas ya.
Ulama-ulama dahulu seperti Hanafiyah itu memandang ta'awud itu sunnah di rakaat pertamanya saja. Jadi kalau kita sholat 4 rakaat misalnya, sholat duhur, kan setiap satu rakaat kan baca Al-Quran itu, Baik. baca Al-Fatihah. Maka bagi ulama Hanafiyah, membaca ta'awud itu sunnah di rakaat pertama saja. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, baru kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah gitu ya. Dimulai dari ta'awud dulu. Ini pandangan Hanafiyah. Oke. Yang kedua, pandangan Malikiyah. Ta'awud itu makruh di salat fardu, baik sir maupun jar. Oke. Ya, boleh di salat sunnah dengan sir. Jadi kalau salat sunnah boleh disirkan, makruh dijaharkan. Oke. Ya, ini pandangan Malikiyah. Pandangan Syafi'iyah, sunnah untuk tiap-tiap rakaat. Ya, jadi tidak hanya kalau Hanafiyah tadi kan hanya di rakaat pertama Mbak Dea. Iya, baik. Tapi kalau Syafi'iyah sunnah di tiap-tiap rakaat. Kenapa? Karena di tiap-tiap rakaat itu kita membaca Al-Quran. Ya, sehingga kemudian berdasarkan hadis tadi, ayat tadi itu surat An-Nahl 98, fasta'id billahi minasyaitonirrajim, memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Oke. Kemudian yang keempat, Hanabilah, sunnah hanya di rakaat pertama. Ya kan, ini sama dengan pendapat Hanafiyah. Sunnah di rakaat yang pertama saja. Nah, HPT ya kan memilih pandangan yang mana dari 4 mazhab itu. HPT memilih bahwa ta'awud itu dibaca dengan sir. Sir itu ya tidak terlalu keras ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru kita membaca Al-Qur'annya, Al-Fatihah ya. Ini berdasarkan apa? Dibaca sir setiap rakaat. Ya, setiap rakaat. Berarti sama dengan pendapatnya ulama-ulama Syafi'iyah. Ya kan, dibaca sir setiap rakaatnya berdasarkan keumuman ayat surat An-Nahl ayat 98. Jadi di dalam surat An-Nahl itu disebutkan faida qara'tal Qur'ana, apabila kamu membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasyaitonirrajim, minta perlindunganlah kamu kepada Allah dari setan yang terkutuk. Oke. Ayat ini dianggap sebagai ayat yang umum. Artinya apa? Setiap kali kita membaca Al-Qur'an, maka disunahkan untuk membaca ta'awud. Baik. Ya. Nah, ini pandangan HPT itu bahwa membaca ta'awud itu sir di setiap rakaat. Oke. Ya. Baik. Lalu kemudian redaksinya. Kalau di HPT yang pertama, jilid pertama, redaksinya hanya satu. Hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau di HPT yang jilid 3, redaksi ta'awud itu menjadi 3. Oke. Ya, ada yang pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Yang ketiga a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Oh, oke. Ada Jadi silakan versi. dipilih. Ada 3 variasi bacaan. Ya. Jadi kalau di HPT 1 hanya menyebutkan 1 redaksi bacaan ta'awud. Oke. Kalau di HPT jilid 3 menyebutkan 3 variasi bacaan ta'awud. Oke. Nah, biasanya kita yang lebih umum adalah redaksi yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Ya, ini apa namanya berkaitan kan membaca ta'awud. HPT memutuskan bahwa membaca ta'awud itu dibaca dengan sir di setiap rakaat. Oke. Ya, pendapat ini sama dengan pendapatan ulama Syafi'iyah. Kan kita nggak memilih satu mazhab. Oke. Mazhab kita mazhab tarjih itu sebenarnya kan gitu ya. Baik. Kita punya mazhab ini namanya mazhab tarjih dan itu yang kita pilih. Ya. Kemudian setelah kita membaca ta'awud itu, baru kemudian kita membaca basmalah. Nah, oke. Ya, membaca basmalah itu kan
Sumakro al basmalah, itu matan HPT yang lama jilid 1 itu. Kemudian bacalah basmalah. Oke. Ya. Di dalam membaca basmalah ini tarjih mengukuhkan putusan tarjih yang lama bahwa sebelum baca Al-Fatihah dalam setiap rakaat salat dibaca basmalah. Ya, jadi membaca basmalah ini ya dibolehkan. Bahkan sifatnya bukannya boleh ya, sifatnya anjuran. Ada satu riwayat, kullu amalin dibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa akta. Setiap amalan yang di dalamnya ada nilai kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim bahwa akta, maka amal itu menjadi terputus, orang berkait dan macam-macam. Ya, jadi intinya apa? Setelah kita membaca ta'awud, kemudian membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan satu riwayat, Sholaitu wara Abi Hurairah. Saya sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi umul Quran hatta balagha waladdallin faqala amin. Ya, ini saksian Nuaim ya. Ia sholat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca umul Quran itu alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini dasar berkaitan dengan baca basmalah itu. Lalu kemudian persoalan yang selanjutnya apa? Baca basmalahnya itu dibaca sir atau jahr? Ini kadang-kadang banyak dijumpai yang juga bikin bingung jamaah ini, Cak ya. Kita mendapati ada yang dibaca jahr dan dibaca sir. Ini bukan perkara Muhammadiyah atau NU. Baik. Ya, karena masyarakat sudah isoniteni. Kemudian masjid Muhammadiyah. Ini masjid NU. Kenapa? Kok bismillah ora dijarkan? Ini bismillah dijarkan. Ini mau di NU atau Muhammadiyah? Sebenarnya bukan masalah itu. Baik. Ini masalah tentang ilmu. Ya. Jadi tentang ilmu. Ya, di dalam baca basmalah itu tarjih HPT kita ini putusannya bacaan basmalah sebelum Al-Fatihah di dalam sholat jahr boleh dijaharkan dan boleh disirkan. Jadi ini bukan Muhammadiyah mengakomodir beberapa dalil yang memang di dalam praktek Nabi itu kadang membaca basmalah dengan jahr, kadang dengan sir. Misalnya di dalam satu riwayat dari Ummi Salamah annaha su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Bacanya salat Nabi itu terputus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Namanya yuqatti, terputus-putus ya. Ora saambekan. Gitu kan. Nah, ketika ditanya itu kemudian apa? Ummu Salamah kemudian membaca itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti kan bismillahnya dijaharkan itu. Alhamdulillahirabbil alamin sampai maliki yaumiddin ya. Dan seterusnya. Kemudian ada hadis yang lain ya. Dari Abu Jauza an Aisyah taqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastabtiqu sholata bitakbir wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Di situ tidak disebutkan bismillahnya. Baik. Ya kan? Jadi rawahu Muslim. Jadi di situ riwayat dari Aisyah itu bahwa Nabi memulai suatu dengan takbir dan membaca bilhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada bismillahnya. Apakah Nabi enggak baca bismillah? Ya. Bisa jadi Nabi membaca tapi dengan cara sir. Karena riwayat tadi kan baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada lagi an Anasin qalat Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman falam asma ahadan.
dan saya tidak mendengar seorang pun minum dari mereka yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung alhamdulillah, tidak membaca bismillah. Tetapi riwayat-riwayat tentang bahwa Nabi membaca bismillah itu juga semua riwayatnya itu sahih. Baik. Ya kan? Artinya apa? Dari beberapa pendalilan itu kemudian diputuskan bahwa membaca Fatihah, membaca basmalah sebelum Fatihah itu di dalam sholat jahar itu boleh dijaharkan dan boleh pula disirkan atau dipelankan. Jadi ini bukan perkara Muhammadiyah NU. Ya, ya, karena memang ada beberapa riwayat yang secara hukum itu sebagian besar adalah makbulah, artinya diterima oleh Muhammadiyah. Ya, sebagai dalil yang sahih yang diterima sehingga kemudian bisa dijadikan dasar di dalam pelaksanaan ibadah. Baik. Nah, berkaitan bismillah ini memang kalau kita membaca jauh lebih luas itu memang perkara yang diperdebatkan juga. Misalnya kalau kita baca di dalam Aliyah As-Sabuni, ya, Jawami'ul Bayan Tafsir Ayat Ahkam itu di sana disebutkan ada pembahas tentang hukum hal al-basmalatu ayatun minal Quran. Jadi basmalah sendiri itu dipersoalkan apakah dia termasuk ayat dari Al-Quran. Kan gitu. Ya kan? Ada yang mengatakan bismillah itu ya secara ijma surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Baik. Ya, itu ijma'nya. Al-Fatihah itu 7 ayat. Ya, muncul masalah. 7 ayat itu termasuk basmalahnya atau tidak? Nah, ada yang mengatakan termasuk basmalah. Ya, kalau termasuk basmalahnya berarti ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil sampai waladhdallin. Di dalam Al-Quran terbitan kita itu Bismillahirrahmanirrahim itu mesti nomor 1. Ya, tapi bagi yang memahami basmalah itu bukan termasuk dari Al-Fatihah, ya, maka ayat yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini beberapa pendapat itu. Nah, ulama bersepakat bahwa basmalah itu ya salah satu dari surat yang atau ayat yang sempurna di dalam surat An-Naml, yaitu ucapan Nabi Sulaiman, innau min Sulaiman wa innau bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bismillah itu satu kalimat yang utuh di dalam Al-Quran yang ada dalam surat An-Naml itu. Nah, mereka berselisih tentang apa? Apakah bismillah itu termasuk ayat dari Fatihah atau awal dari tiap-tiap surat? Ya, nah ini ada beberapa pendapat. Ya, ada yang mengatakan bismillah itu termasuk dari Fatihah. Min kulli suratin, dan juga termasuk dari tiap-tiap surat. Ini Syafi'i. Ada yang mengatakan laisat ayat la minal Fatihah. Bismillah itu bukan ayat dan tidak termasuk Al-Fatihah. Dan juga tidak bagian dari surat Al-Quran. Nah, ini macam-macam pendapatnya itu. Jadi dan pasti ada konsekuensi hukum ketika yang memahami basmalah bukan termasuk Al-Fatihah, maka dia akan membaca Al-Fatihah itu basmalahnya disirkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ayat ketujuhnya apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, itu ayat ketujuhnya. Kalau basmalah bukan termasuk Al-Fatihah. Tapi kalau basmalah termasuk Al-Fatihah, maka bismillahnya harus dijaharkan. Konsekuensi loginya begitu. Ya kan? Nah, ini di dalam Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Ahkam Imam Ali As-Sabuni itu dijelaskan panjang lebar berkaitan dengan hukum basmalah ini termasuk bagian dari ayat Al-Quran atau tidak. Nah, kembali lagi dalam konteks hukum kita, bacaan basmalah itu dibaca jar atau dibaca sir. Putusan HPT boleh dijaharkan di dalam sholat jahar dan
juga boleh dipelankan atau disirkan. Oke. Ya, masing-masing punya dalil. Ya, nggak mungkin ulama itu berpendapat kok nggak ada dalil. Iya, Nah, betul pasti sekali. dia dalilnya. Gitu Mbak Dia. Oke, baik, Masya Allah, terima kasih banyak nih Cak Asun ya. Ini referensinya banyak sekali Cak Asun ya. Dan tentunya juga ilmu baru juga bagi Dea, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi semua pendengar radio Purnama CD ya Cak ya. Insya Allah. Oke, baik Cak, ini sebelum kita tutup mungkin ada benang merah kesimpulan dari Cak Asun terkait dengan materi kita pada sore hari ini Cak. Ya, jadi kita baru di bacaan basmalahnya, ya kan, belum masuk ke Al-Fatihahnya. Oke. Jadi sekali lagi bahwa di dalam HPT itu memberikan ruang kita untuk memilih di dalam pelaksanaan ketika memang ada dalil-dalil yang sahih yang menunjukkan memang adanya perbedaan. Tidak megegek pokoknya kudu iki enggak. Tapi di dalam tarji itu ketika ada dalil yang sama-sama sahih, sama-sama kuat, ya walaupun bertentangan, maka pelaksanaannya boleh memilih. Oke. Ya kan, misalnya tadi dalam basmalah ada yang dijarkan, ada dijarkan. Silakan memilih. Ya tidak megegek, wes pokoknya nek Muhammadiyah itu kudu enggak. Kira-kira gitu. Ini penting bagi warga Muhammadiyah supaya kemudian dia memahami tentang rujukan ya yang kita jadikan sebagai kita di dalam melaksanakan praktek-praktek ibadah keseharian kita. Kira-kira gitu Mbak Dia. Mudah-mudahan pertemuan sore ini kita belum ada separuh pembahasan tentang kaifiah ini, dan insya Allah kita lanjutkan pada minggu depan, Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bersama-sama untuk belajar bersama-sama tentang kaifiatus sholat ini agar amal sholat kita itu bisa menjadi lebih baik. Amin. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Cak Sun atas kesempatan pada sore hari ini. Materinya sangat menarik sekali ya, melanjutkan terkait dengan tata cara sholat, Masya Allah. Dan kami nantikan kembali untuk hadir di Radio Purnama CD Cak. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Cak Sun ya. Oke, dan sahabat Purnama CD dimanapun Anda berada, akhir sudah sajian leluasa lebih luas seputar agama edisi pada kali ini. Dan tetap bersama kami, setelah ini masih ada sajian spesial dari Radio Purnama CD Wonosobo. Ya, dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.